Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdiana Miftahul Fitro dengan NIM 2103411000049. Saya dari Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah transformasi digital. Transformasi digital merupakan suatu proses perubahan ke masa depan yang didasari pada pemanfaatan teknologi, informasi, dan juga komunikasi secara signifikan untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga korporasi. Transformasi digital juga dapat diartikan sebagai pengintegrasian teknologi pada semua area dalam kehidupan manusia. Pada transformasi digital terjadi revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0 hingga revolusi industri 4.0. Revolusi industri 1.0 dimulai pada abad ke-18 dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Mulai dari sinilah terjadi perubahan besar-besaran dalam cara proses produksi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transformasi, dan juga teknologi. Dapat ditemukan mesin uap ini, tenaga mesin menjadi alat produksi yang menggantikan tenaga manusia. Manusia dipaksa diajak bekerja lebih modern dengan menggunakan mesin. Revolusi industri 2.0 terjadi di abad ke-19 ditandai ditemukannya tenaga listrik dan ban berjalan. Tenaga uap diganti dengan tenaga listrik dan industri menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Di akhir 1800-an, mobil, tank, pesawat, senjata mulai diproduksi secara massal. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Revolusi industri 3.0 terjadi di akhir abad 20, ditemukannya komputer dan juga robot. Komputer pertama Colossus, kemudian ditemukan semikonduktor, transistor, dan integrated chip, menjadi komputer berukuran kecil dan ringan. Komputer dan robot mulai menggantikan fungsi manusia di industri-industri sebagai operator dan pengendali lini produksi. Revolusi industri 4.0 terjadi di awal abad 21, era menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi cyber. Revolusi industri 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Banyak inovasi baru pada revolusi industri 4.0, yaitu diantaranya Internet of Things atau IoT, Big Data, Artificial Intelligence atau AI, dan rekayasa genetika. Revolusi industri 4.0 merupakan tahap perkembangan perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia. Selanjutnya yakni ada revolusi industri 5.0 yang masih dalam konsep perkembangan karena beberapa negara masih beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Konsep revolusi industri 5.0 terfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan produksi. Alasan perlu melakukan transformasi yang pertama yakni teknologi terus berkembang secara pesat, merubah cara manusia beraktivitas, berkomunikasi, dan juga berinteraksi. Lalu yang kedua, aplikasi menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan layanan lebih cepat, lebih baik, dan juga lebih murah. Dan yang ketiga, para kompetitor bisnis menawarkan produk-produk berbasis teknologi digital seperti e-money, digital wallet, internet banking, cryptocurrency, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, alasan kita perlu melakukan transformasi karena generasi milenial menginginkan interaksi dan transaksi dilakukan secara teknologi. Resiko yang akan terjadi apabila tidak melakukan transformasi yang pertama yaitu tidak dapat memberikan layanan yang diharapkan oleh pelanggan, yakni yang berbasis teknologi, cepat, mudah, fleksibel, dan juga berkualitas. Lalu resiko yang kedua yakni kehilangan memperoleh pendapatan tambahan dari berbagai peluang. Dan yang resiko ketiga yang terakhir yaitu dilintas perusahaan-perusahaan disruptif yang menawarkan produk alternatif yang jauh lebih kompetitif.
Adapun hal utama yang harus ditransformasikan yaitu perubahan mindset, perubahan manusia, perubahan proses, dan juga perubahan teknologi. Adapun contoh fenomena transformasi dalam bidang transformasi yaitu munculnya Gojek, Grab, dan juga Uber yang memberikan kemudahan kepada pelanggan melalui smartphone yang digunakan dengan mudah, cepat, dan harganya juga cukup terjangkau. Lalu pada bidang perikanan ada Aruna yang merupakan startup perikanan yang berkontribusi besar pada kehidupan nelayan tradisional di Indonesia. Lalu pada bidang pembayaran digital ada OVO, GoPay, Link Aja, dan ShopeePay yang memberikan kemudahan pembayaran atau transaksi sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Lalu pada bidang perjalanan dan pariwisata ada Traveloka, Mr. Aladin, Tiket.com, dan Pegi-Pegi. Nah, dapat melakukan pemesanan tiket pesawat, tiket masuk ke tempat wisata, pemesanan penginapan, dan lain sebagainya yang dapat dilakukan secara mudah karena tidak perlu mengantri dan memesan di tempatnya secara langsung. Lalu dalam bidang belanja atau dalam perbelanjaan ada Lazada, Bibli, Tokopedia, JD.ID, dan juga Bukalapak. Nah, belanja secara online tanpa bertemu dengan penjualnya secara langsung dan pemesanan juga dapat diantarkan ke rumah yang memudahkan pelanggan dalam berbelanja. Lalu dalam bidang komunikasi ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, dan juga Telegram yang memudahkan komunikasi antara jarak jauh dan dapat bersosialisasi dengan orang yang jarak jauh juga. Dalam bertransformasi juga terjadi disrupsi, di mana disrupsi merupakan perubahan besar dalam industri, pasar, atau model bisnis secara signifikan dan mendalam akibat munculnya inovasi, penggunaan teknologi baru, atau perubahan paradigma. Disrupsi merupakan inovasi atau cara-cara baru yang menggantikan cara-cara lama. Disrupsi dapat menghemat banyak biaya karena proses yang simpel, membuat kualitas lebih baik, dan dari sebelumnya menjadikan segala sesuatu menjadi lebih cerdas, hemat waktu, dan juga akurat. Transformasi dalam bidang bisnis yaitu ada e-business dan juga e-commerce, di mana e-business merupakan aktivitas jual beli produk, jasa, pelayanan konsumen, kerjasama dengan mitra bisnis, pembelajaran bisnis melalui e-learning, dan pelaksanaan tugas bisnis internal perusahaan dilakukan secara elektronik. Sedangkan e-commerce merupakan proses transaksi jual beli serta pengiriman atau penukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business. Yang pertama ada B2B dan B2C atau biasa disebut dengan B2B2C, yaitu yang merupakan singkatan dari business to customer, yakni model e-commerce di mana suatu perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain yang memiliki konsumennya sendiri. Yang kedua ada C2B atau singkatan dari customer to business, yakni model e-commerce di mana individu menggunakan internet untuk menjual produk atau jasa kepada perusahaan atau individu atau untuk mencari penjual atas produk atau jasa yang diperlukannya. Dan yang ketiga yaitu C2C, yaitu customer to customer, yakni model e-commerce di mana konsumen menjual atau berinteraksi langsung kepada konsumen lainnya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwasanya pada revolusi industri 4.0 salah satu inovasi barunya yaitu IoT atau Internet of Things, di mana kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi pada saat ini tidak lepas dari peran IoT, yaitu sebuah konsep yang menghubungkan antara dunia digital dengan aktivitas manusia untuk memudahkan aktivitas manusia. Alat-alat komunikasi dan teknologi yang kami gunakan saat ini merupakan gabungan dari beberapa sistem yang terhubung dengan IoT. IoT merupakan teknologi yang memungkinkan segala hal terkoneksi dengan internet. Dengan adanya IoT, seorang pengguna atau user dapat saling terhubung dan berkomunikasi untuk melakukan aktivitas tertentu, mencari, mengolah, dan mengirimkan informasi secara otomatis.
Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet membuat hidup menjadi lebih mudah dan lebih efisien karena dapat dikontrol dari jarak jauh melalui ponsel atau smartphone. Transformasi digital dalam bidang kelautan dan perikanan salah satunya yaitu GEE atau Google Earth Engine yang dimanfaatkan untuk membantu memetakan suatu wilayah penelitian, di mana GEE ini merupakan platform berbasis awan yang memungkinkan pemrosesan citra satelit berskala besar untuk mendeteksi perubahan, memetakan tren, dan mengukur perbedaan di permukaan bumi. Sebelumnya, kita harus membuat skrip agar muncul wilayah yang diinginkan atau yang akan dipetakan. Adapun yang dapat dipetakan dari penggunaan GEE ini yaitu seperti kerapatan mangrove, pemetaan terumbu karang dan padang lamun, pemetaan suhu permukaan laut, sebaran klorofil A, deteksi tumbuhan minyak, fishing zone atau zona penangkapan ikan, analisis perubahan garis pantai, dan masih banyak lainnya. Berikut ini merupakan salah satu studi kasus yang telah kami ambil, yakni sebaran hutan. Di bawah ini merupakan salah satu contoh hasil running script di GEE atau Google Earth Engine tentang sebaran kawasan hutan, di mana pada tampilan warna biru merupakan wilayah perairan, warna hijau menunjukkan wilayah hutan, sedangkan warna putih menunjukkan bukan hutan, bisa jadi seperti lahan kosong, pemukiman, sawah, ladang, dan juga lain sebagainya.